rezeki, Jodoh. jodoh, sama maut. Teman-teman di luar sana suka khawatir sama dua hal, sama rezekinya, sama jodohnya, itu selalu khawatir. Tapi mereka suka lupa soal maut gitu. Padahal ketika mereka mengkhawatirkan rezekinya, mengkhawatirkan jodohnya tadi, balik lagi misalnya yang sudah menikah, khawatir belum punya anak, mereka harusnya senantiasa ingat juga tuh kalau ternyata ketika mereka penantian mereka untuk memiliki buah hati itu sebetulnya sedang berlomba dengan mautnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Maurice Family sama saya Ujang Kasep. Saya Neng Nopi. Ya, kita ketemu lagi berdua setelah banyaknya di video itu AA sama Bu Haji, AA sama Pak Haji, dan kemarin baru-baru ini Neng sama Bu Haji. Jadi udah lama banget kita ngebikin video. Terakhir bikin video boleh di scroll ke bawah. Banget, ke bawah banget. Itu 3 tahun yang lalu, nggak banget sih kalau di awal-awal sama Bu Haji. Ya deh. Sama Neng 3 tahun yang lalu nih terakhir gitu. Berarti kan artinya udah banyak nih cerita yang kita lewatin gitu sepanjang dari video pertama sampai sekarang gitu Neng. Jadi gimana Neng di pernikahan kita yang sekarang menuju 4 tahun nih Neng? Nah, apa aja yang udah Neng lewatin? Kita kali ya. Oh iya, kita lewatin. 3 tahun jalan 4 tahun yang udah kita lewatin banyak banget ya. Apalagi ya namanya dari lajang ke nikah, pasti kita baru ya ngalamin fase menikah gitu. Apa aja sih? Iya, banyak rintangan, ujian, tantangan gitu, macam-macam deh, campur aduk gitu ya. Cuman apa ya, ngejalaninnya insya Allah kita jalanin aja gitu ya, nggak harus kok, meski ada kaget sih, misalkan oh gini gitu ya, kok gini malah gitu, atau kok gitu gitu. Cuman setiap kejadian itu pasti kan ada pelajarannya gitu, ada ibrohnya gitu. Jadi kita belajar terus gitu, belajar caranya memanage diri juga gitu ya, kita satu sama lain, terus sama keluarga masing-masing gitu, sama cara kita menghadapi istilahnya masalah ya, atau ujian kita gitu. Banyak pelajaran gitu, kita banyak belajar gitu dari usia pernikahan kita yang menuju 4 tahunnya. Walaupun ini disclaimer dulu ya, yang nonton ini kan pasti Neng banyak yang macam-macam ya, macam-macam, banyak yang banyak yang pernikahannya teh udah lebih lama dari kita gitu. Jadi kita bukan mau ngeguruin, tapi kita mau sharing pengalaman kita beberapa tahun menjalani pernikahan ya Neng ya. Iya, mudah-mudahan ada ibrohnya. Iya, ada ibrohnya buat teman-teman. Nah terus Neng, dari tantangan, rintangan, ujian, apa sih yang paling berat yang pernah Neng alamin? Yang Neng rasa ini berat banget gitu. Berat ya. Mungkin berat apa enggaknya itu relatif gitu. Cuman yang paling mencolok setelah menikah itu kan pasti anak gitu ya. Pasti anak gitu. Stepnya biasanya kan single, nikah, punya anak gitu katanya gitu. Tapi kan nggak semua bisa langsung sesuai sama planning kita gitu. Kayak kita kan sebenarnya nggak ada untuk menunda ya dari awal menikah gitu. Cuman alhamdulillahnya gitu, sekarang sampai saat ini Neng udah 3 kali keguguran gitu, 3 kali keguguran, dan itu menjadi apa ya, penguat gitu ya buat kita, penguat gitu. Jadi penguat, jadi pengalaman. Dan jadi pelajaran juga pastinya nih. Pasti gitu. Ya, jadi 3 tahun kita menikah. Alhamdulillah Allah sayang banget sama kita. Allah ngasih kita banyak pelajaran ya Neng ya. Jadi Neng sudah 3 kali keguguran gitu. Nah, perasaannya gimana Neng? 3 tahun menikah, 3 kali keguguran. Apa yang dirasain? Perasaan saat itu kali ya, karena kan itu udah lewat gitu ya. Rasanya udah lewat untuk yang 3 kali kemarin.
Perasaannya pasti sebagai seorang perempuan yang setelah nikah itu pengen hamil gitu, pengen punya anak, pastilah sedih gitu ya, sedih, kaget, shock gitu, gini gitu ya, gitu nggak sesuai rencana kita gitu, nggak sesuai kepengen kita gitu. Cuman kan balik lagi ya, untuk seorang muslim itu nggak ada yang buruk ya. Nggak ada yang buruk. Nggak ada yang buruk gitu. Kita ketika dapat ujian atau masalah, kita bersabar gitu. Ketika kita dapat kenikmatan, kita bersyukur gitu. Jadi dua-duanya itu baik gitu. Apalagi semua yang terjadi itu terbaik menurut Allah. Ya, versi terbaik. Versi terbaik menurut Allah gitu. Jadi nggak semua kita bisa paksakan menurut manusia. Ya, gitu. Perasaannya gitu aja sih, sedih, kaget gitu. Tapi setelah kita sekarang melewatinya, jadi cerita, jadi pengalaman, jadi pembelajaran tadi ya. Apa sih Neng sebenarnya gitu kan? A juga ikut ya, kalau misalnya tanya emang yang sedih Neng doang kan? Enggak, A juga sedih. Tapi kalau AA sih ada apa ya? Ada penguatnya gitu. Kalau bahwa setiap ya tadi udah Neng sebutin kan, setiap kejadian itu versi terbaik menurut Allah, dan itu buat AA udah jadi mindset, udah jadi prinsip. Nah, kalau buat Neng sampai punya sampai punya keyakinan, sampai punya pemikiran bahwa ini tuh setiap kejadian kita tuh versi terbaik menurut Allah gitu. Itu dapatnya gimana Neng gitu? Karena kan tadi Neng bilang kita banyak belajar. Nah, di fase kita belajar beberapa tahun ini kan dimulai dari yang belum tahu jadi makin tahu, semakin pengen tahu. Nah, itu gimana Neng? Neng itu sebelum nikah sama sekarang sudah nikah itu lumayan berubah gitu, bisa dibilang berubah drastis karena setelah menikah gitu Neng lebih banyak belajar, alhamdulillah belajar dalam artian ngaji gitu ya, ngaji Islamnya gitu loh. Kita akidah kita diluruskan lagi gitu, soal keimanan gitu ya, keimanan. Apalagi kan ini berarti menyangkut kodok-kodar ya. Betul. Keimanan kepada kodok kita gitu. Jadi belajar ngaji gitu, ngaji Islam gitu, merubah pemikiran kita, merubah pola pikir sama pola sikap kita, jadinya yang enggak apa-apa, kok gini sih, kok gitu, nggak sesuai gitu. Padahal di balik itu tuh pasti ada hikmah gitu ya, ada hikmah, selalu ada kebaikan di balik itu semua gitu. Buat yang mungkin tahu Neng di video pas pertama kali setelah kita nikah gitu, mungkin tahu Neng gimana gitu, yang kenal di kehidupan nyata. Nah, sekarang Neng ngerasa semakin berubah lebih baik gitu, dan itu berubah karena Neng itu mengkaji Islam lebih dalam, dan itu menjadi sebuah pondasi, menjadi sebuah bekal yang luar biasa setelah menikah ya. Bahkan harusnya sebelum menikah enggak di sini? Iya. Itu seharusnya sebelum menikah gitu enggak yang ini baru nikah baru nih belajar gitu. Nggak kayak gitu karena kita tuh ngaji itu bukan cuma buat menikah gitu, bukan cuma buat menjalani rumah tangga itu kayak gimana gitu, tapi hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama manusia gitu, itu pasti kan ada ilmunya, ada caranya yang betul gitu ya Ayah. Dan itu kita harus belajar gitu. Kita mau dapat dari mana kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak ngaji gitu. Jadi gitu teman-teman, kenapa akhirnya Neng punya cara berpikir atau cara pandang kayak gitu. Nah, kalau Asyu mau namain gini Neng, buat teman-teman di luar sana, tadi Neng kan udah nyinggung soal kodo dan kodar. Nah, banyak juga di luar sana yang masih suka ragu, masih suka khawatir, masih suka gelisah sama kodo yang Allah kasih ke kita tuh. Ada 3 hal kan tuh, ada 3 hal. Rezeki, jodoh, sama maut. Teman-teman di luar sana suka khawatir sama 2 hal. Sama rezekinya, sama jodohnya. Itu selalu khawatir. Tapi mereka suka lupa soal maut gitu. Padahal ketika mereka mengkhawatirkan rezekinya, mengkhawatirkan jodohnya tadi, balik lagi misalnya yang sudah menikah khawatir belum punya anak, mereka harusnya senantiasa ingat juga tuh kalau ternyata ketika mereka penantian mereka untuk memiliki buah hati itu sebetulnya sedang berlomba dengan mautnya gitu. Dan ini juga yang harus diingat sama teman-teman gitu, kalau itu yang menjadi poinnya gitu. Kayak kita bukan berarti kita santai gitu belum punya anak ya Neng ya. Bukan berarti kita santai, kita senantiasa berikhtiar gitu. Nah,
Cuma memang gitu, yang kita berdua sudah memiliki cara pandang, cara berpikir gitu, bahwa tadi karena rezeki itu dari Allah gitu. Sebesar apapun ikhtiar kita, kalau kata Allah belum, ya udah gitu, kita jalani ya Neng ya. Kita syukurin gitu, sambil terus cari, Ikhtiar. sambil kita ikhtiarin gitu. Itu sih yang jadi apa namanya penguat gitulah Bu, dari AA gitu buat teman-teman atau buat kita juga sih sebetulnya. Jadi rezeki, jodoh sama maut itu kita nggak tahu mana yang duluan ya Ayah. Iya, nggak pernah tahu kita. Iya, kayak kita sekarang nih belum dapat rezeki anak gitu ya. Betul. Sama maut tuh kita lomba ya, berlomba mana nih yang duluan gitu. Iya, kita lagi ada di fase balapan gitu. Gitu. Jadi saat ini bukannya kita santai banget gitu ya. Benar. Kita tetap mengikhtiarkan, tapi bukan berarti kita fokus di satu titik gitu, satu kodok bahwa kita gimana nih biar punya anak gitu ya, biar punya anak, fokus aja situ. Tapi kita lupa gitu nyiapin buat bekal kita nanti ketika kita meninggal, ketika nanti di akhirat gitu. Kita harus seimbang ya Ayah. Jadi tetap ikhtiarkan untuk menjemput rezeki anak dan juga mempersiapkan bekal untuk nanti ketika kita meninggal di kehidupan selanjutnya gitu ya. Jadi seimbang, nggak yang berat sebelah gitu. Iya, jadi biar apa namanya, biar kita nggak galau soal dunia aja, padahal ada akhirat yang lebih penting ya. Lebih penting. Jadi pokoknya dari kita berdua nih gitu, tadi karena sudah dipahamkan bahwa rezeki, jodoh dan maut itu sudah pasti Allah kasih. Terus kalau kayak kita nih yang belum punya anak, kita juga nggak akan fokus di situ aja gitu ya. Makanya kenapa kalau Neng suka bilang gitu bahwa anak teh titipan dari Allah, rezeki. Boleh jadi nih, boleh jadi kitanya masih banyak dosanya, kitanya masih kurang soleh, kitanya masih dianggap sama Allah masih perlu untuk terus belajar. Jadi biar nantinya nih kita di satu titik nih, apakah kita Allah titipkan anak terlebih dahulu atau Allah jemput duluan gitu. Jadi ya udah gitu, teman-teman juga paling enggak teman-teman kayak gitu deh gitu, biar enggak kata Allah teh kok ini fokusnya ke sana aja ya, padahal nanti punya anak atau nanti misalnya menikah, apakah dia duluan menikah ketemu jodohnya ataukah malah meninggal duluan gitu. Sampai di titik mana itu kita harus sama-sama siap ya, mau meninggal siap karena kita udah punya bekal, mau punya anak juga kita udah siap gitu ya. Jadi sama-sama belajarnya terus gitu, terus belajar intinya ya, belajar sama ngaji. Iya, ngaji teh nggak cuma ngaji Quran tapi mengkaji Islam gitu teman-teman. Gitu dulu kali Neng, biar nggak kepanjangan videonya. Semoga ada kebaikan, manfaat, dan ada ibroh dari obrolan kita berdua. Iya Neng ya? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga teman-teman nggak bosen ketemu sama kita. Buat yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Jangan lupa juga buat like, komen, dan di-share. Gitu ya teman-teman. Saya Ujang Gasip. Saya Neng Novi. Kita pamit undur diri. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.